Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serly Septiani Mutia, mahasiswi dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah UIN Syekh Wasil Kediri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah PLP Pengembangan Bahan Ajar. Video pembelajaran ini menjelaskan tentang topik materi kelas 7, yaitu surat menyurat. Capaian pembelajaran yang akan saya gunakan dalam video pembelajaran ini yaitu ada 3 elemen CP. Yang pertama yaitu ada menyimak, kemudian ada membaca, lalu kemudian ada menulis. Tujuan pembelajaran dalam video ini yaitu ada 5 poin. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi isi dan tujuan dari surat pribadi. Poin yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis isi dan tujuan dari surat resmi. Poin yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri dari surat pribadi dan juga surat resmi berdasarkan hasil kegiatan menyimak secara runtut. Poin yang keempat yaitu peserta didik dapat menganalisis perbedaan antara surat pribadi dan juga surat resmi secara sistematis. Dan poin yang kelima yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi struktur yang terdapat dalam surat pribadi maupun dalam surat resmi. Berdasarkan CP dan TP tersebut, saya akan menjelaskan tentang materi surat menyurat yaitu surat pribadi dan juga surat resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian selalu baik, sehat, dan memiliki semangat untuk belajar. Bagi kalian yang masih kelas 7 SMP ataupun MTS, video pelajaran kali ini akan sangat cocok untuk kalian. Kenapa? Karena dalam video kali ini kita akan membahas materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira ada yang sudah bisa menebak materi apa yang kita pelajari hari ini? Yap, betul. Materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang materi surat menyurat. Kenapa saya katakan materi surat ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari? Karena saya yakin surat ini pasti sudah pernah kalian jumpai di kehidupan sehari-hari. Atau mungkin kalian malah justru sudah banyak membaca atau justru sudah banyak menerima tentang sebuah surat. Tapi sebenarnya apa sih itu surat itu? Dan berapa jenis surat? Di video pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang apa itu surat dan apa itu jenis-jenis surat yang wajib kalian tahu di materi kelas 7 ini. Yuk, sekarang kita langsung aja masuk ke materinya. Check it out. Nah, sebelum kita mulai untuk mempelajari tentang apa itu surat, sebelumnya bisa kalian cermati contoh yang ada di sini. Apakah kalian tahu surat apa ini? Atau justru kalian sudah pernah membaca atau menulis surat yang serupa dengan contoh ini? Bagaimana kalau dengan contoh yang ini? Kira-kira apakah kalian sudah pernah membaca atau menerima surat dengan yang format seperti ini? Ini surat apa ya? Ada yang tahu? Dua contoh ini adalah dua jenis surat yang akan kita pelajari dalam video pembelajaran kali ini. Ayo kita pelajari semuanya bersama-sama. Let's go! Di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari dua jenis surat, yaitu surat pribadi dan juga surat resmi. Masing-masing contohnya tadi sudah di awal. Kira-kira yang mana sih yang surat pribadi dan yang mana yang surat resmi? Kita akan mempelajari semuanya bersama-sama di video kali ini. Tapi sebelum itu, ayo kita belajar dulu tentang apa itu surat dan apa tujuan-tujuan surat. Ayo langsung aja kita masuk ke materinya. Let's go! Sebelum kita mengenal lebih dekat tentang apa itu surat, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian semua. Pernahkah kalian mencuri surat? Surat apa yang sudah kalian pernah tulis? Atau mungkin surat apa yang sudah kalian terima atau kalian kirim? Dan bagaimana sih caranya membedakan antara surat pribadi dan surat resmi? Ada yang tahu? Jika ada yang tahu, maka kalian hebat. Jika kalian belum tahu, mari kita belajar semuanya bersama-sama di video pembelajaran kali ini. Let's go! Ayo mengenal surat. Jadi, apakah surat itu? Surat adalah alat atau media komunikasi yang berupa tulisan yang berisi informasi, pesan, pernyataan, atau tanggapan yang ditulis sesuai keinginan si penulis. Surat sendiri dipandang sebagai alat komunikasi tulis yang paling efektif, efisien,
ekonomis, dan juga praktis dibandingkan dengan komunikasi lisan lain. Nah, sekarang kita sudah tahu kan tentang apa itu surat. Dan sekarang kita lanjutkan ke tujuan dari surat itu sendiri. Tujuan surat yang pertama yaitu memberikan informasi. Tujuan yang kedua yaitu mengajukan permohonan. Tujuan yang ketiga yaitu memberikan pemberitahuan. Tujuan yang keempat yaitu mengundang seseorang. Dan tujuan yang kelima yaitu menggambarkan ekspresi perasaan. Nah, dari tujuan yang kelima tujuan ini biasanya sangat umum digunakan dalam sebuah surat nih, baik surat resmi maupun surat pribadi. Sudah tahu kan tentang apa itu surat dan tujuan dari surat itu sendiri? Sekarang kita akan masuk ke materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis surat. Jenis surat yang akan kita bahas pertama yaitu surat pribadi. Jadi surat pribadi adalah surat yang berisi keperluan pribadi dan ditujukan oleh orang lain. Lantaran bersifat personal, surat pribadi dalam penulisannya tidak menggunakan bahasa baku, bahkan cenderung bebas karena tidak memiliki aturan yang terlalu mengikat, sehingga surat dapat ditulis berdasarkan referensi dan juga selera masing-masing si penulis. Ciri-ciri surat pribadi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan banyak kata sapaan. Kata sapaan di sini seperti salam, papa, ibu, saudara, temanku, sahabatku, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menggunakan gaya bahasa yang tidak resmi ataupun formal. Karena sifatnya personal tadi, surat pribadi tidak perlu ditulis menggunakan bahasa baku ataupun ditulis dengan bahasa-bahasa yang formal. Ciri-ciri yang ketiga yaitu memakai kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua yang digunakan dalam surat pribadi yaitu kata kamu, Anda, kau, dan juga akhiranmu. Ciri-ciri yang keempat yaitu sistem penulisannya itu bersifat bebas, sehingga si penulis surat dapat mengungkapkan ekspresinya atau seleranya dalam menulis surat pribadi. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan ke jenis surat yang kedua yaitu surat resmi. Jadi surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal oleh pihak tertentu, misalnya untuk kepentingan pribadi, instansi, lembaga, ataupun organisasi. Jenis surat ini biasanya seperti surat edaran, undangan pernikahan, pemberitahuan, dan lain sebagainya. Jenis surat resmi adalah sebagai berikut. Yang pertama terdapat kop atau kepala surat. Kop surat ini berisi nama dan juga alamat sebuah instansi. Yang kedua yaitu terdapat nomor dan juga lampiran surat. Dan yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang resmi ataupun formal. Nah, di ciri yang ketiga inilah yang membedakan antara surat pribadi dan juga surat resmi. Jika surat pribadi tidak perlu menggunakan bahasa yang formal ataupun baku karena sifatnya personal, sedangkan di surat resmi harus menggunakan bahasa yang resmi ataupun formal, tidak terlalu panjang dan bertele-tele, jelas dan juga langsung pada intinya. Yang keempat yaitu terdapat stempel instansi pada surat. Sekarang ayo kita cari tahu tentang perbedaan antara surat pribadi dan juga surat resmi. Nah, untuk membedakan surat pribadi dan juga surat resmi itu terletak pada tujuan penulisannya nih. Jika surat pribadi itu ditulis untuk menyampaikan maksud individu serta mengekspresikan penulisnya. Sedangkan untuk surat pribadi itu ditulis untuk mewakili kepentingan lembaga atau instansi yang biasanya terkait dengan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh lembaga tersebut. Nah, selain tujuannya, ada hal lain yang bisa digunakan untuk membedakan antara surat pribadi dan juga surat resmi, yaitu dari isi suratnya. Nah, jika surat pribadi itu isinya menyampaikan kabar, keperluan pribadi, atau tujuan komunikasi pribadi lainnya. Sedangkan surat resmi itu isinya yaitu pemberitahuan, permintaan, pernyataan, penyampaian pendapat, dan juga lain-lain. Nah, dari sini kita bisa tahu kan tentang bagaimana caranya membedakan antara surat pribadi dan juga surat resmi. Jadi, kita sudah belajar kan tentang apa itu surat, tujuan dari surat, apa itu surat pribadi, apa itu surat resmi, dan bagaimana cara kita untuk membedakan antara surat pribadi dan juga surat resmi. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu struktur surat pribadi. Nah, struktur surat pribadi ini ada 8, yaitu yang pertama ada titi mangsa. Titi mangsa ini adalah tempat dan tanggal dibuatnya surat tersebut. Yang kedua yaitu ada alamat tujuan surat. Ini adalah alamat di mana tujuan surat itu akan dikirim. Dan yang ketiga yaitu ada salam pembuka, atau ini biasanya berisi kata sapaan. Yang keempat yaitu pendahuluan atau paragraf pembuka. Yang kelima yaitu ada isi surat atau inti dari surat itu ditulis. Yang keenam ada penutup surat atau paragraf penutup. Yang ketujuh ada salam akhir.
Dan yang terakhir yaitu nama dan tanda tangan terakhir. Nama dan tanda tangan terakhir ini adalah nama dan tanda tangan si penulis surat. Hal ini dilakukan agar si pengirim tahu identitas siapa yang menulis surat ini. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yaitu struktur surat resmi. Struktur surat resmi sendiri yaitu ada 7. Yang pertama yaitu kepala surat. Kepala surat ini terdiri atas skop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, dan juga perihal. Dalam struktur yang pertama ini wajib ada ya dalam penulisan surat resmi. Dan yang kedua yaitu alamat surat. Alamat surat ini ditulis di mana alamat atau lembaga atau instansi surat itu ditulis. Dan yang ketiga yaitu ada salam pembuka. Dalam surat resmi, salam pembukanya itu harus bersifat formal. Misalnya seperti kata-kata dengan hormat. Yang keempat yaitu isi surat. Isi surat ini adalah inti dari surat resmi ini. Apakah surat ini berisi pemberitahuan, berisi pernyataan, berisi permohonan, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu penutup surat. Di penutup surat ini ditulis dengan bahasa yang formal ya. Seperti contoh di sini, penutup surat ini ditulis dengan kata-kata terima kasih atas perhatian dan izin dari Bapak sekalian. Yang keenam yaitu ada nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Struktur yang keenam ini biasanya ditulis di mana lembaga atau instansi yang menulis surat itu sebagai pihak yang memperkuat surat ini, bahwa surat ini memang ditulis oleh lembaga atau instansi tersebut. Dan yang ketujuh yaitu nama dan tanda tangan si penulis surat. Selain pihak yang memperkuat surat, nama dan tanda tangan si penulis surat ini juga wajib dicantumkan ya dalam menulis surat resmi. Sekarang kalian sudah belajar nih mengenai materi surat menyurat. Bagaimana? Apakah ada materi atau pokok pembahasan yang menurut kalian sulit untuk dipahami? Selamanya bagi kalian yang sudah bertahan di video pembelajaran sampai akhir nih. Nah, dalam video ini pasti kalian juga sudah tahu kan bagaimana nih cara membedakan antara surat resmi dan juga surat pribadi. Nah, sekarang ayo tes pemahaman kalian dengan kuis. Di sini sudah terdapat barcode yang bisa kalian scan nih untuk masuk ke dalam kuisnya. Kuis ini untuk mengetes pemahaman kalian nih tentang materi surat menyurat yang telah kita pelajari di video pembelajaran hari ini. Sekarang kalian bisa scan di situ ya dan kerjakan kuisnya dengan penuh semangat. Saya tunggu kalian di dalam kuis interaktif. Let's go! Sekian video pembelajaran mengenai materi surat menyurat. Semoga melalui pembelajaran ini kalian dapat memahami bagaimana nih cara menulis surat dengan baik dan juga cara membedakan antara surat resmi dan juga surat pribadi. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa di video pembelajaran yang selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.